welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku nggak main game guys, karena pada video kali ini aku bakal sharing ke kalian semua tentang pengalaman aku yang pernah menjalani suatu tindakan medis di tahun 2020 ini. Mau tahu kan kayak gimana ceritanya? Yuk langsung simak aja. Jadi guys, pada bulan Maret lalu, tahun 2020 ini, aku menjalani sebuah tindakan medis yang namanya endoskopi, atau lebih tepatnya endoskopi gastrointestinal. Karena pada saat itu aku mengalami dyspepsia syndrome. Jadi guys, buat kalian yang belum pernah tahu, belum pernah dengar apa itu endoskopi itu adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter melihat ke dalam organ tubuh seseorang dengan menggunakan alat yang namanya endoskop. Seperti ini nih gambar endoskopnya guys. Jadi endoskopi itu bentuknya seperti selang tuh guys, yang panjang terhubung dengan kamera dan monitor. Nah di sana dokter memasukkan selangnya itu dari mulut aku waktu itu sampai ke dalam usus. Dari sana dokter bisa melihat langsung kondisi organ tubuh aku melalui layar monitor. Mengapa dokter melakukan tindakan endoskopi ini sama aku? Karena pada saat itu aku mengalami dyspepsia syndrome guys. Biasanya orang menyebutnya dengan MAH. Sakit MAH sendiri sebenarnya udah aku rasain tuh sejak aku lupa. Ya sekitar SMP atau SMA. Yang intensitasnya tinggi aku rasakan itu di tahun 2019. Dari situ aku mulai sering banget ngerasain yang namanya heartburn gitu, jadi nggak enak gitu, ada asam lambung yang naik ke atas sampai ke mulut aku. Memang sebenarnya aku itu kalau habis makan, habis minum, biasanya tuh makanan atau minuman terakhir yang aku minum tuh dengan mudahnya bisa keluar lagi. Cuman aku nggak mual, mungkin karena terlalu banyak atau apa tuh biasanya refleks di tubuhku seperti itu. Cuman pada saat aku sakit nih, yang keluar biasanya asem banget atau busa-busa doang gitu. Tapi yang kayak gitu tuh udah sangat nggak enak, karena di samping itu juga ada rasa sakit. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sakit MAH doang bisa sampai di endoskop? Gejala yang aku rasakan ini sudah lama guys, dan banyak menghambat aktivitas aku. Dan makin lama tuh kayaknya gejalanya tuh makin variatif gitu. Jadi mungkin kalau orang pada umumnya sakit MAH itu yang dirasakan ya perih, mual, muntah, atau mungkin dia sampai diare gitu. Nah aku ini enggak. Seperti yang aku bahas tadi, jadi gejala yang aku rasakan itu nggak hanya nyeri lambung, bahkan nyeri lambungnya sendiri itu udah jarang aku rasain gitu. Malah yang aku rasain salah satunya itu tadi heartburn, yang memang nyerinya itu ke atas. Di samping itu aku juga merasa sesak nafas. Jadi waktu itu aku parno banget. Aku ingat banget nih, pulang kerja aku langsung mampir ke klinik untuk periksa gitu. Jadi kebetulan kantorku yang lama dulu tuh memang satu jalur gitu sama kliniknya, satu jalan menuju aku jalan pulang gitu. Jadi aku mampir ya dengan segenap ketakutanku itu tadi. Aku khawatir nyeri dada dan sesak gitu, itu kayaknya identik sama penyakit jantung gitu kan. Percaya nggak percaya, masa sih aku punya sakit jantung. Jadi setelah periksa itu aku diberikan obat sama dokter, dan dokter bilang kalau aku ini mengalami GERD atau gastroesophageal reflux disease. Kayak gini tulisannya. Nah, asam lambungku tuh memang naik sehingga menyebabkan rasa terbakar di dada dan bisa sampai aku sesak gitu. Itu sekitar bulan 6 atau bulan 7 2019. Dan tahun 2019 itu memang tahun yang berat buat aku, karena sampai di akhir tahun gastroesophageal reflux disease ini gejalanya makin berat. Yang awalnya aku masih bisa aktivitas, masih bisa menjalankan pekerjaan gitu. Nah, di sini aku sesaknya itu semakin menjadi, dan aku juga sakit kepala yang teramat sangat gitu guys, sampai aku nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dan saking nyerinya waktu itu rahang aku ini sampai kaku, mungkin karena nahan nyeri ya. Jadi aku makan juga kesulitan gitu. Aku nelan makanan kesulitan, di tenggorokan ini nggak enak, seperti ada yang menghambat gitu.
biasanya seperti ini. Ini agak lucu sih guys. Di pagi hari kondisiku itu biasanya lebih baik. Jadi aku bisa bekerja, aku bisa menjalankan aktivitasku seperti biasa gitu. Tetapi menjelang jam makan siang, itu kondisi tubuhku bisa berubah drastis. Bisa pelan-pelan, bisa tiba-tiba ngedown. Jadi siang hari biasanya aku mulai ada nyeri di dada. Itu mulai menjalar ke atas, rahangku mulai kaku lagi. Sesak mulai muncul, dan pada akhirnya aku akan sakit kepala pada saat itu. Jadi biasanya aku kalau udah siang sampai malam itu aku sudah seperti orang sakit guys. Bahkan kalau udah malam itu aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dari kondisiku ini guys, dibilang sakit ya aku memang orang yang sedang sakit gitu, tapi di sisi lain aku juga orang sehat yang bisa beraktivitas seperti biasanya gitu. Karena memang aku nggak sakit selama seharian harus terbaring gitu, enggak. Jadi pagi aku baik-baik aja, tiba-tiba malamnya aku sakit. Pernah suatu ketika awalnya aku baik-baik aja nih di kantor, tapi waktu pulang aku sampai nggak bisa pulang sendiri gitu guys. Jadi aku harus dianterin gitu karena aku nggak kuat. Itu sangat nggak nyaman buat aku karena aku kesulitan untuk beraktivitas. Bahkan seharian aku pernah nggak ngapa-ngapain juga. Dari sakit itu aku banyak banget meninggalkan pekerjaan. Coba kalian bayangin, aku setiap bulan selalu ada izin sakit karena aku berobat atau aku memang lagi ngedrop nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan aku pernah nggak masuk selama 11 hari guys. Yang pasti aku malu dan nggak enak. Bikin deras. Awalnya memang upaya yang aku lakukan itu dengan datang ke klinik, aku berobat di sana, aku berkonsultasi dan aku diberikan beberapa saran oleh dokter. Lalu aku pulang, aku minum obatnya, setelah aku kontrol lagi seperti itu sampai beberapa kali. Dari yang aku diberi obat lambung aja sampai diberi antibiotik gitu, karena memang aku nggak beres-beres gitu sakitnya. Dari upaya yang aku lakukan, sebenarnya beberapa kali aku merasakan bahwa kondisiku ini sudah membaik. Jadi aku nggak kontrol lagi, aku nggak minum obat lagi. Cuman ternyata nggak berselang lama, gejala itu bisa muncul lagi dan kondisiku tuh kadang bisa langsung drop lagi gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan Januari 2020 aku datang ke rumah sakit karena aku pengen tahu sebenarnya apa yang aku butuhkan dari kondisiku ini. Dan dari sana aku ketemu dokter, disarankan untuk endoskopi. Di awal Februari, aku diantar suamiku datang ke klinik dengan kondisi aku yang udah lemes banget. Aku sakit kepala yang teramat sangat. Aku juga sesak di dada yang ganggu banget sampai aku nggak bisa tidur gitu. Dan aku juga kesulitan makan karena memang rahangku kan kaku ya. Buat nelen juga nggak enak nih. Yang awalnya hanya mau rawat jalan seperti biasa, akhirnya sama dokter diminta untuk rawat inap. Di sana aku rawat inap kurang lebih 3 atau 4 harian. Malam pertama aku dirawat di klinik, aku belum bisa tidur. Gejalanya masih berat, yang paling mengganggu adalah sakit kepala. Bener-bener sakit kepala terberat yang pernah aku rasain. Selama aku dirawat, dokter sempat memberikan edukasi dan saran buat aku dan keluarga untuk dilakukan tindakan endoskopi. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui apa penyebab dari sakit yang aku rasakan. Selanjutnya bisa diberikan penanganan yang tepat. Singkat cerita, setelah aku dirawat di klinik, memang kondisiku jauh lebih baik dibandingkan pada saat awal aku datang ke sana. Aku mengikuti saran dan petunjuk dokter, aku minum obat secara teratur, dan aku kontrol lagi. Pada saat itu aku diberikan surat rujukan untuk dilakukan tindakan endoskopi di rumah sakit.